Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Leksono, pada jajaran takmir Masjid Nurul Iman, pada Bapak Ibu, para jamaah dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mengaruniakan kepada kita berbagai macam anugerah, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Pernah ada seorang ahli ibadah dikisahkan dalam sebuah hadis. Ketika itu Allah kemudian, ini kisah ketika ada di yaumil hisab kelak, ada seseorang yang ingin masuk ke surganya Allah dengan amal salehnya. Padahal Allah menyuruh orang soleh ini orang ahli ibadah, kemudian disuruh oleh Allah untuk, wahai Jibril, masukkan dia ke surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Namun hamba ini menolak, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amal salehku. Baik, kalau begitu, maka kemudian disuruhlah untuk ditimbang amal saleh dia dengan nikmat mata yang Allah anugerahkan kepada dia. Seketika itu jomplang, lebih berat nikmat yang Allah anugerahkan daripada amal soleh dan ibadahnya yang ia kerjakan bertahun-tahun. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, hal ini menunjukkan anugerah Allah yang kita terima ini begitu luar biasa. Sebut saja kesehatan, Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya. Kesehatan itu baru bisa dirasakan ketika biasanya seorang itu masuk dalam fase sakit. Makanya orang Arab mengatakan kesehatan itu adalah mahkota yang baru dirasakan ketika seseorang sakit. Itulah kesehatan. Kemudian ada nikmat kesempatan. Tanpa kedua nikmat ini kita semuanya mboten saged rawuh wonten majelis yang mulia ini. Banyak di antara kita yang diberikan kesempatan, tidak ada kesibukan berarti, namun dalam keadaan sakit akhirnya tidak bisa mengikuti majelis taklim, majelis ilmu. Ada di antara kita badannya sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, namun diberikan tugas yang begitu padat, entah pekerjaan, entah itu kesibukan-kesibukan yang lain, akhirnya tidak bisa rawuh dalam majelis-majelis ilmu, tidak bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan bersama. Oleh karena itu dua nikmat ini disebut dalam hadis sebagai nikmatani katsir maghbunun minan nas. Dua nikmat yang sering menipu manusia, yang sering manusia tertipu oleh kedua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu marilah kita syukuri bersama Bapak Ibu semuanya atas anugerah Allah yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Dan puncak daripada anugerah Allah itu adalah kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Banyak di antara manusia yang tidak diberikan karunia itu akhirnya kemudian harus menghinakan dirinya, menyembah sesuatu yang
tidak pantas untuk disembah. Kalau di video viral di TikTok Bapak Ibu, ada ya di India itu satu kuil. Di situ banyak sekali tikus, ribuan tikus. Kuil itu adalah kuil untuk memberi persembahan kepada tikus. Bapak Ibu, kinten-kinten nek kita disuruh menyembah tikus, itu seperti apa? Masya Allah. Oleh karena itu atas karunia Allah berupa iman, tauhid, dan kita mengesahkan Allah, menghamba semata-mata hanya kepada Allah, itu satu nikmat yang begitu luar biasa, yang mungkin kita karena terlahir dari keluarga muslim itu biasa saja, karena kita belum bertemu dengan orang-orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, maka keimanan, nikmat Islam dan nikmat iman itu begitu berharga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu lengkap sebagai suri tauladan, contoh bagi semua jenjang umur, bagi pemuda, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya suri tauladan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah mengisahkan, ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Maka Sayyidah Aisyah, salah satu daripada ummul mukminin, ibunda dari seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini, beliau mengatakan, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an itu sendiri. Ketika seseorang melihat Rasulullah, ia seolah-olah melihat Al-Qur'an yang sedang berjalan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita mendaris Al-Qur'an sampai selesai gitu ya. Untuk tadarus saja kita harus, Masya Allah ya, menghilangkan kemalasan itu begitu luar biasa. Oleh karena itu, setidaknya kita mencintai, merindukan sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan keselamatan juga tercurah kepada ahlul bait beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Sebelum kami memulai sedikit materi, perlu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syamsul Amin gitu. Sekarang alhamdulillah bertugas di boarding SMA Muhammadiyah Wonosobo. Saya bersama istri, bersama teman-teman di sana 6 orang sebagai pengasuh di asrama boarding SMA Muhammadiyah Wonosobo. Asli saya dari Bener Kepil, asli kelahiran Wonosobo. Dari kecil di Wonosobo sampai MTS, kemudian pas SMA saya rantau ke Jogja, setelah itu rantau ke Jakarta dan ke Bogor sampai ke Purworejo pernah, kemudian baru pulang ke Wonosobo sekitar 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah setelah melalang buana belasan tahun bisa kembali lagi ke Wonosobo, tempat kelahiran saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan sedikit tentang fikih ringkas Idul Kurban, khususnya adalah tentang udhiyah, tentang kurban itu sendiri. Tentu pelajaran ini atau materi ini sudah diulang-ulang oleh para guru kita, dai-dai kita, sesepuh dan alim ulama kita, namun tidak ada salahnya kita sedikit mengulas kembali terkait tentang fikih daripada kurban itu sendiri.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mencari literatur kata-kata kurban di dalam buku fikih itu tidak ketemu. Karena biasanya istilah dalam bahasa Arab yang digunakan bukan kurban. Kurban itu sudah betul itu bahasa Arab ya, mendekatkan diri pada Allah. Sudah menjadi bahasa Indonesia Melayu, berkorban gitu kan. Namun biasanya yang dipakai dalam kitab-kitab fikih bahasa Arab itu adalah al-udhiyah. Al-udhiyah. Dhohaya. Dhohiyah. Dhoha yudhohi itu artinya mengorbankan. Dhoha yudhohi, dhohiyatan, duhan, makanya disebut sebagai Aidul Adha. Dari kata-kata dhoha yudhohi artinya mengorbankan sesuatu. Adapun maknanya secara syar'an adalah segala sesuatu yang disembelih berupa unta, berupa al-bakor. Napa bakor? Sapi ya. Kemudian mais itu domba. Taqarruban ilallahi ta'ala, senantiasa dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah fi yaumil 'aid au fi ayyamit tasyrik, di hari Idul Adha ataupun 3 hari berikutnya yang biasa disebut sebagai hari tasyrik. Wau sampun dipun sebataken ada unta, ada sapi sama kambing, ngeten nggih. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, termasuk kerbau Bapak Ibu, masuk ke dalam kategori sapi. Kemudian mais, kambing. Nah, artinya kurban itu hanya terbatas niku mawon. Biasanya batasannya itu ada kata-kata al-an'am. Kalau kita kenal surat Al-An'am itu adalah hewan ternak. Artinya banteng ya Bapak Ibu. Kemudian kuda liar. Kuda itu bukan untuk diternak nih, ya kan? Artinya tidak digunakan untuk berkurban. Artinya hanya terbatas pada unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing dengan segala jenis varietasnya. Nek ayam pripun Pak? Tidak ya, tidak. Kalau ada orang yang mengatakan, oh kita daripada tidak berkurban, lebih baik kita berkurban ayam, maka itu pendapat yang tidak betul sebenarnya ya. Jadi kurban itu memang terbatas kepada 3 jenis tadi, unta, kemudian bakor atau sapi, kemudian kambing. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, dalilnya biasa kita hafal dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah ya. Berdoalah juga boleh. Bersolatlah mengharapkan rahmat kepada dari Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, menyembelih dalam istilah bahasa Arab itu ada macam-macam. Ada yang namanya nahar. Nahar itu biasanya digunakan untuk unta Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu preso di video-video ini menyembelih unta itu tidak diambrokke terus disembelih, tidak seperti itu, tapi ditusuk. Unta berdiri begini, pakai pisau tajam, ngeten. Itu namanya naharo. Apa namanya? Naharo atau wanhar, sembelihlah. Adapun sembelih seperti kita saksikan menyembelih kambing dipun ambruk kerumian terus dipotong, itu namanya dzabaha yadbahu atau menyembelih gitu kan. Nah, itu cuman istilah berbeda saja. Tapi kesemuanya itu adalah dalam satu rangkaian yang disebut sebagai udhiyah atau pengorbanan berupa menyembelih tadi hewan-hewan ternak ya. Hewan ternak di sini bukan ayam ya, hewan ternak yang berkaki 4 maksudnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, ya, berkorban dengan karena yudhi bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syariat berupa berkurban ini atau udhiyah ini merupakan syariat yang dimulai sejak zaman Nabiullah alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka sejak itulah kemudian sunnah ini atau syariat ini dihidupkan dan dilanjutkan kembali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Artinya syariat kurban ini tidak tidak dimulai dari Rasulullah Muhammad, tapi dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya? Wajib, sunnah, atau sunnah muakkadah? Para ulama mengatakan bahwasanya berkurban atau berudhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar ditekankan. Ada yang sunnah biasa-biasa saja, tapi ada sunnah tapi saking mulianya, saking berharganya, kemudian ditambah kata-kata muakkadah, sunnah yang begitu dianjurkan bagi kaum muslimin semuanya. Wa tadhiyah sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baiti al-wahid. Namun juga bisa bermakna berkurban itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang berkurban sama sekali, bisa jadi satu kampung berdosa, gitu ya. Fa idza dhaha ahaduhum hasalat sunnat at-tadhiyah fi haqqil jami'. Oleh karena itu barang siapa yang sudah berkorban maka menggugurkan kaum muslimin, kewajiban kaum muslimin. Lebih tepatnya sunnah muakkadah tadi. Tapi yang paling kuat sebenarnya adalah sunnah muakkadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, selanjutnya apa yang disyaratkan bagi seorang yang ingin berkurban? Yang pertama adalah tentu muslim. Tapi sekarang itu kadang informasi atas nama toleransi dan segala macam semua orang bisa, gitu kan. Nah, maka perlu ditekankan, ya, yang sah kurbannya adalah dari kaum muslimin. Terus kalau ada non muslim pengen berkurban bagaimana? Diterima saja, anggap saja itu donasi, tapi tidak masuk ke dalam kategori kurban, tidak berpahala bagi siapapun. Artinya syarat pertama adalah muslim, yang kedua balik dan berakal, jelas. Artinya anak kecil belum masuk, ya. Nah, sudah balik baru dia bisa berkurban. Yang terakhir adalah mampu. Alhamdulillah kalau semuanya wajib berkurban, namanya bukan sunnah muakkadah, ya kan? Makanya syaratnya adalah istitoah atau berupa kemampuan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini akan saya ulangi lagi, al-udhiyah bil an'am. Penulis ini mengatakan bahwasanya berkurban itu syaratnya harus al-an'am. Ya, saya ulangi lagi, al-an'am itu adalah baik itu unta, yang biasa dimaksudkan ke unta, sapi dengan segala varietasnya, dan kambing, tapi syaratnya diternak, ya, bisa diternak. Oleh karena itu banteng atau sapi liar itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya ada di satu padang rumput, kemudian
ada banteng atau sapi liar yang tidak ada pemiliknya, kemudian seorang mengambil digunakan untuk berkurban, maka itu tidak sah untuk berkurban karena tidak masuk ke dalam kategori al-an'am. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Hajj, lihat urusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oleh Allah sendiri dikatakan khusus berkurban itu adalah bahimatul an'am. Bahima itu hewan, al-an'am itu adalah ternak. Tapi bukan ayam, bukan ternak ayam, tapi yang berkaki 4 itu tadi. Wal an'amu tashmalu hadhil asnaf ats-tsalatsah, gitu kan? Wa tashmalu jami' anwa'il ibil wal baqar wal jamus wa anwa'ul ghanam. Kata Asy-Syaikh mengatakan an'am ini mencakup 3 kategori hewan. Yang pertama unta dengan seluruh varietasnya, kedua sapi dengan berbagai macam jenisnya, ada yang sapi Bali, ada sapi macam-macam itu, semental, limusin dan yang lainnya, yang penting sapi gitu kan, maka itu termasuk al-an'am. Yang ketiga adalah ghanam atau kambing dengan berbagai macam, entah itu domba merino gitu kan, atau kambing Jawa. Nah itu semuanya masuk ke dalam kategori kambing dan boleh digunakan untuk berkurban. Adapun berkorban dengan bakorul wahsh atau tadi sapi liar itu tidak bisa. Kemudian dengan ayam atau yang lainnya, maka itu tidak bisa, karena tidak ada riwayat satupun yang mengatakan Rasulullah melaksanakan penyembelihan kurban dengan hewan-hewan selain daripada 3 kategori ini. Hadirin wal hadrat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penting untuk digarisbawahi, berkurban boleh menggunakan tadi yang jantan maupun yang betina. Yang jantan maupun yang betina, tidak ada masalah. Kalau betina kemudian di dalamnya masih mengandung, gitu ya, ada janin janin hewannya, bagaimana? Maka at-tabi'u tabi, ada satu kaidah dalam fikih itu, sesuatu yang mengikuti gitu ya, maka hukumnya mengikuti. Kalau si induk kemudian disembelih, maka dagingnya halal. Kalau masih ada janin di dalamnya, maka janin di dalam itu juga termasuk halal gitu. Jadi tidak ada masalah. Ini berbeda dengan akikoh. Akikoh karena sedikit berbeda. Untuk laki-laki 2 ekor kambing sebaiknya jantan gitu ya. Nah, tapi tidak dibedakan sebenarnya. Anil gulami syatani wa anil jariyati syah. Hadirin wal hadrat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mana yang lebih utama? Kambing, sapi atau unta? Kalau di sini disebutkan yang paling utama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah permasalahannya, kalau satu orang berkurban 1 kambing dengan 7 orang berkurban 1 ekor sapi, di sini disebutkan lebih utama 1 orang kambing. Tapi tentu itu bukan masalah, itu hanya masalah lebih utama, bukan masalah sah atau tidak sah. Sebaiknya kita sebagai kaum muslimin dibuat yang mudah saja, dan yang adatnya di situ apa gitu kan, dan maslahat bagi kaum muslimin yang lebih banyak apa gitu. Misalnya kalau semua orang kemudian berkurban kambing, namun di satu masyarakat kemudian banyak yang tidak suka daging kambing, ya itu pilihan saja sebenarnya. Ini hanya mengatakan mana yang lebih utama gitu ya. Jadi tidak ada masalah ya, mau 7 kemudian ya 7 orang kemudian 1 ekor sapi maupun yang lain. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian ketentuannya bagi yang ingin
royoan berkurban khusus untuk itu bisa dilakukan khusus untuk ibil atau unta maupun bakor, ya. Jadi bisa sampai 7 orang. Kalau 5 orang pripun? Tidak. 7 orang 1 ekor sapi atau 1 orang 1 ekor sapi, gitu saja pilihannya, ngeten. Jadi tidak bisa. Kalau satu kelas, misalnya teng SD, teng SMP, SMA biasanya ada latihan berkorban. Nah, maka kalau satu sekolahan urunan untuk membeli 1 ekor sapi, non sewu itu tidak disebut sebagai kurban, masuk sebagai sedekah saja, masuk belajar berkurban. Makanya perlu itu ya, Muhammadiyah Lazismu punya program apa itu, kaleng kurban ya. Mungkin perlu diperketat itu supaya itu dikatakan kurban, maka harus dipenuhi syaratnya. Kalau memang itu ekor sapi, ya harus 7 orang. Tidak asal donasi. Ya bisa asal donasi, cuman memang tidak bisa dikatakan sebagai kurban. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya apa syarat-syarat berkurban? Maksudnya adalah syarat hewannya. Yang pertama al-an'am tadi, dari unta, sapi maupun kambing. Yang kedua usianya. Usianya untuk untuk unta itu minimal 5 tahun masuk 6 tahun. Untuk berkurban unta disebutkan la yaqillu sinnuha an khamsi sanawat wa ta'anat bisadisah. Untuk unta kalau ingin dikurbankan minimal usianya 5 tahun ke atas, masuk pinter Mas. 5 tahun masuk ke umur 6. Ya. Kemudian untuk sapi ataupun kambing minimal 2 tahun. Nek cempe niku mboten saged dijadikan sebagai kurban. Makanya orang dulu bilang harus poel dulu gitu. Ya, maksudnya adalah memang minimal usianya 2 tahun. Itu. Yang ketiga, as-salamatu minal uyub. Tidak boleh yang cacat. Misalnya sungune potel mboten bareng, atau kakinya pincang, atau nggih macam-macam nggih istilahnya nggih. Pokoknya cacat tidak diperbolehkan, tidak sah menjadi hewan kurban. Buta atau macam-macam ya. Nah, ini yang pedagang hewan ternak yang lebih paham. Kemudian yang terakhir adalah diniatkan. Diniatkan artinya sahibul kurban yang hendak mengorbankan hewan ternaknya atau ingin berkurban, sedari awal ketika membeli hewannya harus diniatkan lillahi ta'ala, ya Allah. Enggak perlu diucapkan, enggak masalah, diniatkan untuk dikurbankan lillahi ta'ala. Maka syarat 4 ini sudah terpenuhi. Yang pertama tadi harus al-an'am, 3 jenis hewan tadi. Yang kedua harus usianya itu kalau sapi kambing 2 tahun minimal. Kalau untuk unta pinten 5 tahun. Yang ketiga jangan yang cacat, tidak boleh yang cacat. Yang terakhir harus diniati. Kemudian yang selanjutnya waktul udhiyah wa makanuha. Kemudian kapan dilaksanakan udhiyah? Nah, udhiyah atau kurban ini dimulai dari ba'da tulu'is syams min yaumin nahar wa huwal ashir min dzulhijjah, ya. Dimulai di itu ya, riyo Idul Adha, setelah salat Idul Adha sampai kemudian 4
4 hari nggih, berarti 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sampai asar. Masya Allah itu ya. Sebenarnya Idul Adha itu lebih wah daripada Idul Fitri karena takbirannya lebih lama nggih. Kemudian ada hari tasyrik. Kemudian waktunya itu lebih lama gitu ya. Namun karena tradisi kita ada mudik segala macam, biasanya yang lebih semarak adalah Idul Fitri. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada persoalan penting yang perlu kita ketahui bersama. Bolehkah orang yang berkurban memakan daging kurban itu? Bolehkah orang yang berkurban ikut dahar daripada hewan kurban tersebut? Maka dibedakan. Kalau kurbannya itu sifatnya wajib, contohnya apa? Adalah ketika seseorang bernazar, ya Allah, kalau putra saya keterima di pondok A, saya ingin menyembelih 1 ekor kambing. Maka sembelihan yang seperti ini tidak boleh yang ikut makan. Harus seluruhnya disumbangkan kepada orang lain, gitu ya. Fa in kanatil udhiyah tatawwu'an jaza'an ya'kula minha. Adapun berkurban seperti di Idul Adha itu boleh ya. Boleh untuk sahibnya itu mengambil biasanya sepertiganya ya. Biasanya sepertiga atau biasanya kalau orang kita itu diambil nggih napa niki kaki sebelah kanan atau kiri yang belakang gitu nggih. Nah, itu untuk sahibnya. Itu sudah seperti itu memang. Artinya boleh. Wa yustahabbu an ya'kula tsuluts. Nah, ini disebutkan sepertiganya boleh gitu kan. Wa yatasaddaqu bits-tsulutsaini 'alal masakin. 2/3-nya untuk fakir miskin. Nah, atau bebas lah, itu hanya sunnah saja. Yang jelas diperbolehkan bagi sahibul kurban yang ingin berkorban itu untuk mengambil haknya, ya paling maksimal adalah sepertiga. Sisanya untuk jamaah, untuk kaum muslimin atau untuk masyarakat. Nah, kemudian ada satu perkara penting lagi yang biasanya ini menjadi perdebatan di masyarakat. Man'u al-bai'i minal udhiyah. Bagi pengelola hewan kurban, penyembelihan sampai pentasyarufan harus digarisbawahi, maka daging kurban tidak boleh dijual. Daging kurban tidak boleh dijual. La yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah nadron kana atau tatawu'an. Fi dzalika al-laham wasyaham wal jid wal qarn wasuf wa ghairuhu. Tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu daripada hewan kurban, gitu ya. Baik itu yang wajib tadi, yang nazar, maupun yang sunnah seperti di Idul Adha, baik itu daging, baik itu lemak, baik itu kulit, tanduk, suf napa nggih? Niko, bulunya nih, gimbalnya nih kok, itu tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya adalah tidak boleh menjual daripada man yabi'u jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurban, maka sama saja ia tidak berkurban. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sahih gitu ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya persoalannya itu adalah kulit nggih. Kulitipun dipun sate mawon, nanti dibelikan daging supaya dahar daging semuanya. Rupanya
hal yang demikian ini tidak sesuai dengan praktik kurban di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kurban semuanya untuk dibagikan, tidak untuk dijual, diganti, dibarter ataupun yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Begitu juga dengan menjadikan upah penyembelih atau panitia menggunakan daging kurban. Bapak Ibu, sebaiknya untuk upah panitia atau ganjaran bagi panitia diambilkan dari infak ataupun apalah itu, entah dari masjid, entah dari biasanya yang sum itu nggih, sum dari sahibul kurbannya atau bagaimana itu. Yang jelas kalau sekedar makan tidak masalah. Namun kalau diambil misalnya ini diambilkan daging berapa ons untuk sebagai ongkos capek ngeten nggih, maka sebenarnya itu tidak dibenarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terakhir ingin kami sampaikan terkait tentang sunah-sunah daripada sahibul kurban ketika ingin berkurban. Yang pertama adalah barang siapa yang ingin berkurban, ini sudah masyhur nggih, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan penyembelihan jangan memotong rambut, jangan memotong apapun rambut nggih, rambut teng mriki, kumis napa nggih, di anggota badan itu tidak boleh dipotong. Kemudian wau nika kuku an yuqallima adhafirahu, tidak boleh memotong kuku gitu ya, yaitu mawon gitu kan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad, man kana indahu dhibhun yuridu an yadhbahu fara'a hilala dzulhijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhi. Barang siapa yang ingin menyembelih kurban ketika dia masuk 1 Dzulhijjah, atau bukan 1 Dzulhijjah, berarti Dzulhijjah nggih, maghrib. Ketika maghrib berarti mulai maghrib bulan Dzulhijjah, diumumkan Dzulhijjah misalnya tanggal 17 Juni nggih, berarti maghrib tanggal 17 Juni itu sudah tidak boleh memotong kuku, memotong rambut dari anggota badan ini. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, disunahkan menyembelih sendiri-sendiri, tapi ini ya kadang nggak berani ya, dipasrahkan kepada panitia. Ini hanya sunnah saja. Selanjutnya yang ketiga, harus benar-benar memastikan bagi penyembelih khususnya pisau yang digunakan adalah yang tajam. Nah ini jelas nih, jangan sampai berkali-kali ya, harus pastikan. Zaman sekarang banyak sekali pisau bagus-bagus nih. Kemudian kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika menyembelih hewan, jangan sampai hewan yang lain melihat. Ditutup atau dipisahkan tempatnya, itu penting sebagai bentuk daripada adab-adab kita di dalam menyembelih. Nah, selanjutnya ucapkanlah bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan, gitu kan, untuk kaum muslimin. Nah, ya paling minimal adalah bismillahi Allahu akbar. Oleh karena itu kita perlu memastikan orang yang menyembelih, gitu kan, sebaiknya adalah tokoh di situ, atau yang istilahnya faham agama di situ, kemudian terampil di dalam menyembelih. Nah, sekarang alhamdulillah itu sudah ada pelatihan untuk penyembelihan, gitu kan. Zaman dulu belum ada, gitu kan. Kadang sembelih itu asal, yang mau nyembelih. Maka sebaiknya yang ingin menyembelih harus tahu adab-adab ya. Harus tahu tata cara dan syarat-syarat sahnya menyembelih. Termasuk menyembelih itu misalnya harus memotong
wadjain, ini ada urat dua di sini kanan kiri, kemudian juga harus terpotong dengan saluran makanan maupun saluran nafasnya. Jadi tidak salah satunya, semuanya harus terpotong. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, itulah sekiranya sunah-sunah daripada penyembelihan. Kemudian ada beberapa hal. Yang pertama saya bacakan, al-udhiyah afdal min shadaqatit tatawwu. Al-udhiyah afdal min shadaqatit tatawwu, ya. Berkurban lebih utama daripada bersedekah biasa. Yang kedua, la yajuzu li waliyil yatim wasafi an yudhi anis sabi wasafi min malihi. Kalau ada seorang mengurusi anak yatim, mengurusi warisan bagi anak yatim tersebut, maka orang tersebut tidak boleh berkurban atas nama anak yatim. Gitu. Jadi menunggu dewasa dulu, baru anak yatim tersebut kerso untuk kurban. Nah, itu. Jadi tidak boleh mewakilkan. Selanjutnya tidak boleh berkurban la tasihut tadhiyah anil ghairil hayy bi ghairi idnihi. Tidak sah mewakilkan atau mengatasnamakan orang lain untuk berkurban tanpa izin si fulan yang bersangkutan. Tiba-tiba karena kita saking baiknya dengan adik atau kakak kita, tanpa kita konfirmasi kemudian diambilkan misalnya dari hartanya, kemudian dibelikan hewan kurban, maka ini tidak sah kurbannya. Harus sepengetahuan daripada sang empunya tadi. Selanjutnya, yajuzu it'amu fuqara'ul muslimin al-udhiyah bil ijma' wa yajuzu it'amu fuqara' ahli dhimmah min udhiyati tatawwu dunal wajibah. Nah, ini terkait tentang pembagiannya. Boleh tentu untuk kaum muslimin, khususnya adalah bagi fuqara' dan masakin. Yang terakhir, nah ini, waladul udhiyah ya'khudhu hukmaha fa in kanat mandhuratun aw wajibah. Jadi ketika misalnya hewan kurbannya betina, maka hewan yang dikandung tadi, janinnya itu ikut hukumnya hukum induknya. Jadi tidak menjadi masalah. Ketika disembelih, maka hewan janin yang ada di dalamnya ini juga termasuk hewan kurban yang disembelih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan terkait tuntunan praktis daripada hewan kurban. Yang terakhir, di 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada berbagai macam keutamaan. Yang pertama, siang hari di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan waktu-waktu yang mulia, sebagaimana 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Fajr, walayalin asyr, 10 hari, baik itu dalam bulan Dzulhijjah maupun 10. Kalau bulan Dzulhijjah itu siangnya. Kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir di malam hari. Nah, itu diperbanyak beribadah, diperbanyak puasa gitu nggih. Diperbanyak sedekah, diperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, ada amalan yang begitu mulia, yakni puasa hari Arafah. Maka itu hanya sehari dalam 1 tahun. Marilah kita laksanakan bersama-sama, iman-iman gitu kan. Nah, kapan puasa Arafah? Ya di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di mana kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Menika ingkang saged kawula aturaken, banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.